Nah, saya kan guru ngajinya Abdul Somad. Saya mohon maaf Pak Haji, setiap saya dapat apa itu amalan, enggak saya langsung saya praktekkan. Saya kaji dengan 3 guru, dengan masaf yang berbeda. Apakah itu benar atau tidak? Karena gini Pak, mohon maaf. Ini sedikit saya sampaikan. Di dalam badan kita, di dalam jantung kita ada suara Tuhan. Tepat di jantung kita. Jangan sampai ajaran yang tidak baik masuk ke jantung kita, nanti kita ngulang dari nol. Hati-hati Pak. Ya, nanti yang semua Bapak lihat dosa makin hitam hati Bapak nanti. Hati-hati dari setiap ajaran itu. Nah, saya kaji ajaran Pak Haji tadi, bangun jam 12. Ku tanya sama Somad, semua ku tanya. Ku lihat Cristiano Ronaldo, benar juga kata Pak Haji. Ku tanya Hotman Paris, iya juga ternyata bilang gitu. Nah, dan memang yang mandi dari jam 00 sampai jam 4 sehat memang Pak. Saya awet muda nih karena mandi jam 3 subuh. Wow, tepuk tangan. Jam 3 subuh. Luar biasa. Jam 3 subuh Pak Haji mandinya. Termotivasi Bu. Alhamdulillah Pak Haji, saya mengucapkan terima kasih berkat video Pak Haji tadi. Hari ini saya istiqomah 5 juz sampai hari ini sudah. Sehari, alhamdulillah tembus Pak Haji. Tadi waktu disuruh berbagi dengan anak yatim yang tadi itu saya tulis-tulis saja. Yatim kurung. Yatim kurung. Di atas, di lantai 2. Tadi saya datang. Yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Saya demi Allah baru kali itu menyantuni anak yatim yang kayak gitu Bu. Yatim kurung. Ada Ya, belum pernah 97. Ya, berapa? 97 anak. Itu hajat saya cuma satu, saya minta tadi, tolong doakan saya istiqomah 5 juz. Kalau dunia pasti ngikut lah. Pak Bu, jangan terlalu dikejar bayangan nih. Demi Allah saya bilang, saya pernah kerja pontang panting tunggang langang sampai ninggalin anak istri 6 bulan. Sampai keluar negeri Pak Bu, sampai kebeli Lamborghini kata orang tuh. 12 miliar pernah. Tapi nggak nyaman Pak Haji. Capek. Sampai sakit Pak, kena GERD saya Pak Haji. Karena otaknya cuma ngejar dunia aja, ternyata itu nggak berkah. Dapat uangnya nggak berasa Bu. Mulai detik ini yuk kejar cahayanya. Pak, ingat kata Allah tadi, orang beriman aku yang urus. Mau sambil pusing Pak. Bapak tahu contoh dah kayak Pak Haji. Pak Haji ini sudah ditakarin umurnya sekian. Sudah ditakarin Pak, meninggalnya umur sekian. Dan rezeki Pak Haji udah ditakarin. Pak Haji Dwi, kau tuh sampai meninggal 100 triliun. Contoh rezekinya ya. Itu sebelum habis 100 triliun gak bakal meninggal kawan kita nih. Iya. Begitu pula saya, Bapak di ruangan yang ada di ruangan ini itu sudah ada tanggalnya. Misalnya besok Januari tanggal 25 dapat 2 miliar, itu udah ada catatannya dari Allah. Tinggal cara kita menjemputnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya nggak punya utang. Itu yang saya syukurin. Kenapa saya setiap kali mau sempat melakukan itu selalu berpikir, hutang itu bukanlah solusi. Jangan Pak, mulai detik ini jangan pernah berpikir ke sana. Bukan solusi Pak. Saya punya teman kemarin punya hutang 420 miliar Pak. Orang Padang bangun hotel. Teman main off-road Pak. Tahu Pak, makan tidak enak, tidur tak nyenyak. Kena COVID kemarin Pak, sekarang diabetes pula, cuci darah. Itu kalau dia meninggal hutangnya turun ke anak istri Bu. Iya Bu, rekening koran ya Pak dia. Tetap harus diganti Bu. Ah Pak, tidak enak kan Pak. Punya aset 0,5 triliun tapi berutang. Enakan kita Pak jual. Nah, mulai hari ini fokuskan kepada Allah Pak. Saya Pak tidak pernah bercerita masalah saya dengan manusia, nggak pernah sampai hari ini. Kecuali ibu saya, Bapak sama istrinya tertutup Bu. Jadi Bapak dan Ibu, singkat saya sampaikan. Nah, ingat hidayah itu datangnya unik. Secara logika, kenapa harus video Pak Haji yang datang ke handphone saya? Itu pas jam 4 subuh sebelum jam 3 Jadi subuh. nongol gitu aja video RDIY. Bukan RDIY Pak Haji. Jadi bukan RDIY awalnya. Oh, bukan RDIY. Ada orang yang mau posting. Dia ini cerita ada hutang. Ibu apa itu Pak yang punya dapat 1 triliun itu? Oh iya. Apa amalannya katanya? Mulai hari ini ngaji, bangun jam 12, ngaji 12 juz. Senyum 41 kali. Ya, senyum 41 kali. Senyum sampai digerak gitu. Tapi yang ada amalan yang Pak Haji sampaikan yang dari dulu saya lakukan, yaitu bangun tidur Pak Haji. Sebelum saya menginjakkan kaki saya ke tanah, saya selalu seperti itu. Jadi saya kalau bangun tidur itu Ibu, saya tidak pernah pencet handphone. Belum pernah sampai hari ini. Jadi kalau bangun tidur Pak Haji, bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, Kau kasih aku umur, Kau kasih aku kesempatan bernafas, Ku kirimkan Al-Fatihah untuk diriku ini. Dan tolong Kau sehatkan anak, istriku, semua saudaraku fi dunia wal akhirat ya Allah. Tolong mudahkan hajatku, berkah hidupku, langkahkan kaki aku ke tempat yang terbaik, dan jauhkan aku dari maksiat maupun zina. Al-Fatihah. Baru saya injakkan kaki itu seharian enak aja hidup tuh Bu. Jadi saya sampai sini Pak Haji. Nah itulah. Dan seminggu yang lalu ini kejadian aneh lagi. Saya bermimpi dengan Pak Haji berjumpa. Bermimpi. Demi Allah saya bilang. Tepuk tangan dong.
Wow. Mimpi. Saya cerita sama tim Pak Haji malam tadi saya kesini. Itu saya langsung chat saudara saya di Bekasi, aku harus ketemu dengan Pak Haji nih. Harus ketemu. Harus ketemu, apapun kondisinya. Ucapan adalah doa, harus ketemu. Ini ketemu. Nah, Jadi Bapak dan Ibu harus pasti terkabul. ya. Pasti lunas. Pasti cair. Pasti milik. Pasti punya. Amin. Tidak boleh ngomongnya pasti kebeli, nggak boleh. Kalau kebeli nabung, DP, ayo. Pasti punya. Tidak ada pasti kebeli. Kalau kebeli ujung-ujungnya DP. Ujung-ujungnya ngumpulin. Ujung-ujungnya nabung. Jangan, pasti punya. Pasti cair. Amin. Nah, gitu. Pasti lunas. Pasti kabul. Ya, bisa gak? Bisa. Yakin? Oke, jadi ada kata pasti. Jangan bilang Pak Haji kalau pasti bukan takabur. Bukan, kan ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada tuh ayatnya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada kata insya Allah. Apalagi mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Jadi nggak ada semoga. Semoga itu adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Separoh mati, separoh hidup. Saya tambahin yang Pak Haji bilang tadi sesuai dengan hadits qudsi. Saya Pak Haji versi terbukanya, saya versi Al-Quran ya. Ibu Ya. tahu nggak sampaikan Pak Haji tadi? Coba bos, diterangin bos, biar tamu-tamunya Nah, takjub. yang Pak Haji sampaikan tadi, Bu, itu semua ada dalam hadits qudsi dan saya bedah. Dan itu pelajaran SD. Apa kata Allah? Aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Saya pernah menguji santri saya Pak Haji. Saya kan ada santri Bu. Sebelah saya hobi berkuda. Berkuda nih. Ini ada parit 1 meter. Cuma 1 meter nih Pak. Kau lakukan dengan 3 cara. Ini orang yang sama. Ada 7 santri saya coba dengan tank yang sama. Yang pertama kau ragu melompatin 1 meter ini. Bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Dilompatin bener jatuh Pak. Yang kedua dengan cara kedua 50-50. Bisa atau enggak? Bisa nih Pak Ustadz, tapi kayaknya masuklah ke lubang. Bisa, lompat kebentur Pak, tuh bolong kakinya. Yang ketiga yang dahsyat, sekarang kau ngomong sama Allah, ya Allah ya Rob, jangankan 1 meter, 10 meter pun kalau kau izinkan pasti sampai, karena kau tak akan pernah sia-siakan hidupmu di dunia ini. Pasti bisa bilang itu, sampai ya Allah. Tepuk tangan yang kenceng dong. Semangat. Nah, sebelum saya tutup lagi Pak Haji, ini yang paling bagus. Saya kan hobi membedah Al-Quran semua. Saya nonton semua video Pak Haji. Waktu mau sini tuh lengkap saya bicarakan. Ternyata intinya cuma satu, keinginan tingkat dewa. Nah, untuk yang Muslim tahu Al-Quran semua kan? Isinya 30 juz, ada 64.000 ayat. Dan surah terpanjang di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah, hampir 3 juz. Ibu tahu kan Al-Baqarah bahasnya apa? Dari dosa paling kecil sampai dosa paling besar, sampai maksiat, zina, semua dibahas dalam itu. Tapi tahu di ayat terakhir apa? Sama-sama kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu akan selesai kalau kau datang kepadaku. Jelas itulah tujuan kita hidup pada hari ini. Selesai. Selesai. Kurang semangat tepuk tangannya. Yang namanya hutang pasti selesai. Yang nama sakit pasti sembuh. Yang nama masalah akan tuntas. Makin nama usri yusro. Yang penting kita datang kepada Allah. Takbir. Berat kali bahasnya. Jadi itulah Bapak dan Ibu, semua hanya faktor keyakinan. Gak ada yang lain. Saya bisa berdiri seperti ini jumpa dengan Pak Haji karena saya yakin pasti jumpa. Amin. Harus yakin Bu. Jangan pernah ada keraguan dalam hidup. Dan pesan yang paling pentingnya, bagaimana kita merasa miskin sedangkan kita terlahir dari hamba yang maha kaya. Ingat prinsip itu Bu, Allah itu tempat kita meminta. Sampai kata Allah itu, tak ada garam di rumah kau minta sama aku. Benar kan? Al-Quran loh, An-Nur ayat 44. Kau tak ada garam kau minta di rumahku, tak ada rempah-rempah kau minta sama aku. Tepat mengadu Pak. Sholat itu bukan soal sujud dan rukuknya, tapi Allah nanya, what this is your problem bro? Nah, apa masalah kau datang sama aku? Datang Pak, kalau ada masalah jangan cerita sama manusia.